Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Noris Putri Hatidahi, biasa dipanggil Putri. NIM saya 211010104. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya berupa skripsi dan berjudul Pengaruh Total Asset Turnover dan Debit to Asset Ratio terhadap Return on Asset pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024. Nah, berikut yang termasuk satunya pendahuluan berupa latar belakang. Di zaman globalisasi, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis internasional terus meningkat secara terus-menerus. Banyak perusahaan mengembangkan aktivitas yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan yang kokoh bagi perusahaan tersebut. Fenomena ini memiliki pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu pendekatan umum yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan, yaitu dengan menganalisis sebagai berikut. Yang pertama, total asset turnover. Di sini memberikan ukuran seberapa efektif sebuah aset digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan yang diukur dari segi volume penjualan. Yang kedua, debit to asset ratio, di mana alat ukur keuangan digunakan untuk menilai jumlah aset yang dibiayai dengan utang. Dan yang ketiga, return on asset atau sering disingkat dengan ROA, yang dimana rasio ini yang menunjukkan hasil dari keseluruhan aset terhadap pemanfaatannya dalam suatu perusahaan. Yang berikut, yang kedua, yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, dalam penelitian ini, apakah total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk? Yang kedua, apakah debit to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk? Dan yang ketiga, apakah berpengaruh total asset turnover, debit to asset ratio, dan return on asset terhadap PT Alvaria Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Di sini tujuan penulisan dalam penelitian saya, yang pertama, mengetahui pengaruh total asset turnover, cash ratio, debit to asset ratio, dan return on asset pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selama periode 2015 sampai 2024. Yang kedua, mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on asset pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh debit to asset ratio terhadap return on asset pada PT Alvaria Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini satu bagi penulis, di mana memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap total asset turnover cash ratio dan debit to asset ratio terhadap return on asset pada perusahaan PT Alvaria Trijaya Tbk. Dan yang kedua itu bagi akademik, di mana memberikan wawasan kepada PT Alvaria Trijaya Tbk tentang penting total asset turnover dan debit to asset ratio terhadap return on asset pada perusahaan PT Alvaria Trijaya Tbk. Dan yang ketiga, bagi perusahaan. Di sini saya menjelaskan tentang memberikan kontribusi pada pengetahuan akademik, literatur yang ada tentang pengaruh total asset turnover dan debit to asset ratio terhadap return on asset pada perusahaan PT Alvaria Trijaya Tbk. Dan selanjutnya, landasan teori. Secara etimologi, ada manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dan mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Sedangkan secara terminologinya, terdapat banyak definisi yang ditemukan oleh banyak ahli saat ini. Yang pertama, menurut Freemanshia 2015 banding 4, yang dimana dia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu guna untuk kemajuan perusahaan. Dan selanjutnya,
ada penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil penelitian terdahulunya, yaitu yang pertama, upaya penelitian untuk mencari perbandingan, dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terlebih terdahulu ini membantu penelitian dapat memporsikan penelitian serta menunjukkan personality dan penelitian, di mana merupakan penelitian terdahulu yang masih terikat dengan tema atau penulisan kaji. Yang kedua, berikut ini penelitian yang sudah pernah dilakukan beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan pengaruh total asset turnover atau sering disingkat dengan TATO, dan debit to asset ratio sering disingkat dengan DAR terhadap return on asset atau sering disingkat dengan ROA. Dan selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini saya mengambil kerangka berpikirnya ada 3 variabel. Yang pertama, total asset turnover atau saya singkat dengan X1, dan debit to asset ratio dengan variabel X3, dan Y-nya saya ngambil yang return on asset Y, yaitu yang berupa saham. Dan seterusnya ada hipotesis. Yang pertama, HO1-nya diduga total aset turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, diduga total aset turnover berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang ketiga, diduga debit to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang ketiga, yang keempat, diduga debit to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang kelima, diduga total asset turnover dan debit to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya diduga total asset turnover cash ratio dan debit to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Dan selanjutnya itu yang berupa hipotesisnya ya, dan selanjutnya untuk populasi dan sampel. Di sini saya mengambil populasinya itu PT Alvaria Terjaya Tbk, yang dimana periodenya itu dari 2015 sampai 2024. Dan sampelnya saya mengambil 2, satu di perusahaan yang sudah terdaftar Tbk dan memiliki laporan keuangan yang lengkap, yang dimana laporannya itu saya mengambil dari tahun 2015 sampai 2024. Yang kedua, perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah, tidak dengan dolar atau dengan mata uang lainnya. Dan selanjutnya saya mengambil teknik pengumpulan data, di mana studi keperpustakaan yang isinya penelitian ini selain menggunakan data sekunder dalam metode pengumpulan data, penulis juga membaca serta memahami teori-teori sebelumnya sehingga dapat menyimpulkan suatu gagasan atau wawasan yang lebih jelas dan akurat. Dan yang kedua, teknik pengumpulan data ini saya mengambil di riset internet atau media internet, yang dimana suatu metode pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya daring, yaitu berupa online melalui jaringan internet untuk memperoleh data berupa laporan keuangan. Dan selanjutnya teknik analisis data, di mana saya mengambil analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresius linear, berganda, model, dan panel. Yang terakhirnya itu ada uji hipotesisnya. Dan hasil penelitian saya itu ada 2. Yang pertama, return on asset ROA adalah rasio yang mencerminkan sejauh mana kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Yang kedua, debit to asset ratio merupakan salah satu rasio yang termasuk kategori rasio solvabilitas. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Dan di sini dari hasil penelitian saya menyimpulkan bahwa total asset ratio turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return debit to asset ratio, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang dicapai. Yang kedua, secara simultan, total asset turnover dan debit to asset berpengaruh signifikan terhadap ROE. Artinya, likuiditas dan struktur modal merupakan faktor penting yang menentukan kinerja profitabilitas perusahaan tersebut. Dan selanjutnya, debit to asset ratio berpengaruh negatif atau signifikan terhadap return on asset.
yang mengidentifikasikan bahwa semakin besar proporsi utang terhadap modal sendiri, maka semakin rendah tingkat pengembalian kepada pemegang saham karena peningkatan risiko dan beban bunga yang dimiliki. Di sini saya mengambil saran di mana berdasarkan hasil penelitian yang mungkin mengacu pada judul pengaruh total aset turnover dan debit to asset ratio terhadap return on asset pada PT Alvaria Trijaya Tbk periode 2015 sampai 2024, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Satu, yang sebagai optimalisasi manajemen aset atau total aset ratio, di mana fokus pada efisiensi penggunaan aset. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk perlu terus meningkatkan efisiensi dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Bisa dilakukan dengan cara optimasi persediaan, memastikan ketersediaan stok barang yang tepat untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang ngebebanin aset. Demikian hasil dari penelitian saya. Mohon maaf jika dalam paparan materi banyak kekurangan, baik dari penyampaian ataupun dari video yang saya sampaikan. Terima kasih.